Baim di kehidupan yang baru dan dia sangat menikmati, dan saya pikir dia akan banyak mendapatkan atensi akan profesi barunya. Desta ini rupanya masih tidak menargetkan tahun 2026 sebagai tahun di mana dia harus memiliki pasangan atau memiliki istri. Belum, tidak secepat itu. Karena pernikahan, ya tadi, hubungan serius saja belum menjadikan sebuah tujuan akhir, saya pikir pernikahan ini masih jauh hari. Tahun baru, harapan yang baru. Momen pergantian tahun memang sangat identik dengan lahirnya sebuah resolusi. Apalagi bila diterpa badai ujian dan kegagalan di tahun 2025 silam. Kini, ujian dan kegagalan itu tinggal cerita, menyisakan renungan dan refleksi. Termasuk diantaranya, kegagalan dalam mempertahankan rumah tangga, seperti dialami oleh 6 selebritis tampan yang resmi menyandang status duda di tahun 2025. Lantas, seperti apa keberuntungan 6 Buddha tampan tersebut di tahun 2026 berdasarkan terawangan ahli tarot Denny Darko? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi In-Depth berikut. Pada tahun 2025 silam, selebritis Baim Wong resmi menduda. Ya, tepat pada tanggal 16 April 2025, Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengetuk palu, tanda dikabulkannya perceraian Baim Wong dengan sang istri, Paula Verhoeven. Sejak momen itulah, Baim Wong terlihat menuangkan seluruh waktunya ke pekerjaan. Hari berganti hari, Baim tak kunjung dikabarkan dekat dengan seorang wanita. Sejatinya, ia sempat diisukan dekat dengan Kimberly Ryder, namun seiring berjalannya waktu, kala itu mereka terjalin proyek sebuah film. Lantas seperti apa hasil penerawangan kartu tarot Denny Darko? Mungkinkah di tahun 2026 ini, Baim masih memilih untuk fokus berkarir? Baim Wong, the Hierophant. Baim Wong apalagi dengan profesinya menjadi seorang sutradara, asik sekali. Mungkin ini akan berbeda dengan mantan istrinya yang saat ini pasti pontang-panting memikirkan bagaimana menghidupi anak-anaknya. Baim Wong juga masih memiliki pundi-pundi rupiah dari ketenarannya, dan saya melihat Baim Wong di sini ini masih akan fokus kepada karirnya. Apakah dia akan mendekati seorang wanita atau didekati? Saya pikir dia akan mendekati seorang wanita yang jauh lebih muda. Apakah ini akan berakhir pernikahan? Belum tentu. Tapi yang pasti dia akan dekat dengan seorang wanita yang jauh lebih muda, dan saat ini dia masih memiliki pasangan. Hubungannya ini nggak akan ada pernikahan lah di tahun depan, karena Baim Wong masih akan fokus kepada karirnya. Tapi wanita ini jelas dia melihat Baim Wong dengan masa lalunya yang sangat terkenal. Sekarang pun juga perubahan karirnya menjadi seorang sutradara membuat wanita ini tadi semakin mengagumi sosok Baim Wong. Mungkin boleh kita bilang wanita ini bisa jadi dulu adalah fansnya Baim Wong, tapi terus kemudian menjadi seorang artis, dan sepertinya bisa saja dia ini dalam satu proyek mengenal secara akrab nanti. Tapi untuk pernikahan belum ada, tapi sepertinya Baim Wong ini sangat membuka hati, cuman masih fokus pada pekerjaannya. Oh iya, pasti dong. Pasti kalangan artis. Dan Gen Z? Gen Z. Umurnya jauh di bawah Baim dong berarti? 10 tahun. Lebih. Merasa ayah 2 anak itu akan lebih berfokus pada karirnya di balik layar, Denny Darko pun coba menerawang lebih dalam. Kali ini, ia coba membaca seperti apa nasib karir Baim di tahun 2026. Lantas, seperti apa hasil penerawangan Denny Darko? Mungkinkah karir Baim akan semakin menjulang di tahun 2026 ini? Baim di kehidupan yang baru, dan dia sangat menikmati, dan saya pikir dia akan banyak mendapatkan atensi akan profesi barunya. Dan dia juga akan naik kepada sebuah profesi yang akan diperhitungkan. Kalau selama ini kan, misalkan ada seorang sutradara profesional, dari awal karirnya memang sutradara. Nah, Baim yang memulai karir sebagai seorang pelakon, terus kemudian masuk ke dunia produksi, menjadi seorang YouTuber, sekarang menjadi seorang sutradara, awalnya memang dipandang sebelah mata, tapi dari film-film yang diberikan, dan terutama saat sekarang dia mendirect juga Reza Radian ya.
Jadi kalau saya pikir sih dia akan mendapatkan atensi lebih kepada karyanya di tahun 2020. Beralih dari kehidupan Baim Wong, ahli tarot Denny Darko pun melanjutkan penerawangannya menuju sosok Desta. Berbeda dengan Baim Wong, status duda memang bukanlah status yang baru didapatkan Desta di tahun 2025 silam. Akan tetapi, sejak berpisah dengan sang istri di tahun 2023 silam, drama percintaan Desta seolah tak ada habisnya menyita perhatian publik. Lantas mungkinkah di tahun 2026 ini, Desta akhirnya dipertemukan dengan sosok istri yang akan menemaninya hingga akhir hayat nanti? The Ace of Swords. Desta ini rupanya masih tidak menargetkan tahun 2026 sebagai tahun di mana dia harus memiliki pasangan atau memiliki istri. Jadi kalau saya lihat Desta di sini ini masih juga fokus kepada karir dan apa yang bisa dilakukannya dan hal-hal lain yang juga sejalan dengan apa yang dia lakukan. Dia sepertinya lebih fokus kepada mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk diberikan kepada anaknya dan dia belum berpikir untuk memiliki pasangan karena nggak ada apa-apa yang harus dikejar. Bila berbicara tentang kisah romansa Desta, memang tidak bisa dipisahkan dari sosok Natasha Rizky sang mantan istri. Buktinya, sejak resmi berpisah pada tahun 2023 silam, publik seperti tiada henti mengharapkan terciptanya rujuk. Mengingat sejak menjalani proses cerai saja, keduanya sama sekali tidak terlihat berkonflik. Dan perpisahannya didasari perbedaan prinsip yang tidak dapat dikompromi. Lantas seperti apa kisah mereka di tahun 2026 ini? Gini, ini kan dua hal yang sebenarnya berkaitan tapi juga dibilang berkaitan banget juga enggak gitu. Tapi bisa jadi itu salah satu yang membuat akhirnya mereka ini merenggang. Tapi saya merasakan bahwa saat nanti Desta, misalkan ini ya, di universe yang lain dia hijrah, terus kemudian join dengan artis-artis yang kayak Ari Untung, terus kemudian seperti itu. Nah kalau seperti itu mungkin saja akan terjadi sebuah kecocokan, tapi bisa saja ternyata hijrahnya ini berbeda gitu. Mungkin dengan mazhab yang berbeda dan akhirnya ya ketemu dengan orang-orang di pengajian yang berbeda juga. Tapi ini sesuatu yang mungkin persentasenya itu tadi butuh campur tangan Tuhan yang sangat besar di sini. Sedangkan kalau saya rasakan Desta dengan geng The Duda -1 atau apapun itu ya, itu sepertinya memang sangat menikmati kebebasan mereka sebagai seorang pria dengan hobinya naik motor, bekerja, terus kemudian kalaupun punya hubungan sama wanita-wanita ya udah cuman dekat aja dan TTM nggak lebih. Jadi kalau menurut saya sih itu sesuatu yang sangat akan nggak begitu saja dilepaskan demi untuk seorang cinta terhadap seorang wanita. Kalaupun Desta di sini akan ketemu dengan seorang wanita, saya merasakan bahwa sepertinya ketemunya ini sama seorang wanita yang dia akan lebih bisa mengerti tentang Desta ini. Artinya usianya akan jauh lebih muda, seseorang yang akan bisa melihat Desta ini sebagai seseorang yang ya lebih alfa ya, lebih menjadi seorang pemimpin gitu. Dan Natasha Rizky sepertinya pun ini akan menemukan seorang pria yang kalau saya pikir mirip Iris Bella ya. Pengusaha, bukan aktor, tapi providing dengan keuangan yang sangat luar biasa. Dan ya tentu saja ada di dunia hijrahwati yang dia lakukan itu tadi. Di tahun 2025, pasangan Arya Saloka dan Putri Ane juga dinyatakan resmi bercerai. Diputuskan secara verstek lantaran ketidakhadiran sang istri, perceraian mereka resmi ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2025 silam oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menjalani hidup yang baru, Arya Saloka tampak menikmatinya dengan berkarya. Berbagai film layar lebar seringkali diwarnai kehadiran Arya Saloka sebagai salah satu bintangnya. Lantas bagaimana dengan kisah asmara yang menanti Arya Saloka dengan status barunya? The Three of Cups, sebuah reuni, sebuah hal yang akan terulang lagi.
Apakah dengan Amanda Manopo itu bisa jadi? Tapi saya nggak mau fokus ke sana karena Amanda Manopo baru menikah, saya nggak mau mengganggu pernikahan orang lain. Tapi saya lebih fokus kepada Arya Saloka yang akan dijodohkan oleh artis pendatang baru. Jadi akan dicarikan Amanda Manopo berikutnya, berusaha dijodohkan, diharapkan akan terjadi sebuah chemistry yang akan sama, dan ini akan mengangkat atau memberikan sebuah financial gain untuk orang yang memproducerinya. Jadi kalau saya kira Arya Saloka akan dipasangkan lagi dengan seseorang mirip di sinetron. Padahal mungkin saja ini berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh Arya Saloka yang akhir-akhir ini lebih banyak ingin membentukkan film yang serius. Dia ingin menunjukkan kemampuan beradu wataknya ini tadi. Tapi ya seperti yang kita tahu, fansnya di Ikatan Cinta dulu kan nggak semudah itu. Harus film ini kan sesuatu yang sangat pendek. Sedangkan kalau sinetron dengan long run itu akan sangat mungkin untuk meraih keuntungan lebih besar di mata produser, sehingga kalau saya kira akan dipasangkan. Tapi saya merasakan Queen of Cups, ada seorang wanita yang memiliki sebuah ketertarikan yang sangat besar, memiliki satu dukungan finansial yang sangat kuat, powerful. Wanita ini mungkin salah satu fansnya Arya Saloka dari daerah bisa saja ini mendekati Arya Saloka. Dan Arya Saloka berpikir bahwa ini akan menjadi sebuah juga kesempatan kalau ternyata seorang wanita yang memiliki kemampuan finansial ini akan menikah dengannya. Karena Arya Saloka berpikir kalau seandainya dimodalin bikin film atau memiliki kesempatan mengembangkan karir lebih besar lagi, itu sesuatu yang sangat mungkin untuk dia akan lakukan. Jadi di pikirannya mungkin Arya Saloka ini sudah cukup memiliki istri dulu, seorang Putri Anne, terus kemudian sudah memiliki anak, sekarang dia ingin berfokus pada karirnya. Dijodoh-jodohkan oleh rumah produksi. Tapi pada kenyataannya mungkin dia akan lebih memilih kepada wanita yang memiliki kemampuan finansial yang akan bisa mendorong karirnya ini tadi. Dan hal seperti ini banyak terjadi di artis-artis lama. Kalau kita ingat ada Ongki Alexander ya, tapi sayangnya saat itu dia nggak menggunakan ini untuk dukungan karir, tapi ya dia akhirnya menikah dengan seorang wanita pengusaha yang sangat kaya raya, dan dia meninggalkan dunia akting sejak itu. Terlepas dari petualangan cinta yang menanti, Arya Saloka masih terus berkarya. Setidaknya itulah yang diterawang oleh Denny Darko. Ia bahkan menambahkan, bila pada tahun 2026 ini, karir Arya diprediksi akan semakin cemerlang. Denny Darko pun tidak menutup kemungkinan bila nantinya nama Arya Saloka akan harum di kancah internasional, khususnya di kalangan negara serumpun dan zona Asia Tenggara. Karirnya akan lebih baik. Dia akan bermain film layar lebar lebih banyak lagi. Dia juga akan ada kemungkinan go internasional, tapi masih di sekitar Asia Tenggara. Dan mungkin ini akan jadi tahun yang lumayan bagus untuk Arya Saloka itu menapakkan karirnya menjadi seorang the next Fedi Nuril. Aktor watak. Kalau Fedi Nuril kan selalu aktingnya jadi pria yang istrinya lebih dari satu gitu kan. Nah ini mungkin akan ada satu karakter khusus disematkan pada Arya Saloka. Lebih lanjut, sosok Andre Taulany pun ikut termasuk dalam terawangan kartu tarot Denny Darko. Seperti diketahui, Andre akhirnya menyandang status duda usai resmi bercerai dengan Rian Wartia Trigina atau yang akrab disapa Erin Taulany. Ya, setelah terlibat dalam kemelut hukum yang hampir memakan waktu selama 1 tahun lamanya, Erin dan Andre Taulany akhirnya memutuskan cerai secara damai. Lantas seperti apa kisah percintaan yang menanti komedian dengan sapaan Pak Haji Andre itu? Benarkah ia justru memilih hidup sendiri untuk sementara waktu? The King of Cup. Andre Taulany ini kita kenal mirip kayak Kang Sule. Kalau ketemu cewek cantik, dia selalu ramah. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi ini satu sosok yang memang kalau saya pikir dia ini mungkin dalam apa yang sekarang dialami, dia merasakan kebebasan dan dia juga nggak buru-buru pengen menikah. Bahkan kalau lihat Kang Sule dan sebagainya, dia takut nanti kejadian kayak Kang Sule. Dan kayaknya Andre Taulany ini juga sama Kang Sule kayaknya nggak akan dekat dengan milenial. Jadi dia lebih nyarinya mungkin nanti Gen Z. Nah, jadi kalau saya melihat ini karena ya ketakutan mereka apa yang terjadi pada Kang Sule ini akan terjadi kepada Andre. Jadi kalau saya lihat fokusnya sekarang masih tetap pada karir, apa yang bisa dilakukan dengan apa yang dia miliki. Dia juga ingin mengejar ke depannya apa yang akan bisa dia
lakukan yang belum pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, nggak fokus kepada seorang wanita, tapi kalau memang harus memiliki hubungan, dia akan mencari seorang wanita yang usianya bahkan mungkin 15 tahun, bisa saja 20 tahun. Jadi dia pasti akan mengejar seorang wanita yang juga akan santai, mau mengikuti, dan ya mendengarkan apa yang akan dijalankan ini tadi. Kalaupun tidak, ada kemungkinan juga akan ketemu, tapi ini sebagai fling saja, dengan seorang janda, sudah memiliki semuanya, tapi hubungan dengan anaknya juga sudah selesai, anak-anaknya yang sudah dewasa, tapi hubungan ini nggak akan semesra saat mereka akhirnya ketemu dengan seseorang yang mungkin akan lebih pantas dipanggil sebagai anak atau ponakan. Tapi akan menjadi pasangan yang akan bisa mengerti, karena ya itu tadi, kebutuhannya terjadi simbiosis mutualisme. Wanita ini di-provide oleh legend kan, Kang Sule, Andre, seperti itu. Tapi nggak dituntut macam-macam. Belum, tidak secepat itu. Karena pernikahan, ya tadi, hubungan serius saja belum menjadikan sebuah tujuan akhir, saya pikir pernikahan ini masih jauh hari. Bahkan mungkin untuk dua orang ini sampai kita nanti ada pemilu lagi, ini belum akan menikah. Kenyataan pahit kandasnya rumah tangga juga dialami oleh aktor tampan Fandi Christian di tahun 2025. Tepat pada tanggal 28 Agustus 2025, sang istri, Dahlia Polan, resmi melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bandung. Mengingat pernikahan awal mereka dilakukan sesuai hukum Islam. Dan pada tanggal 27 November, keduanya dinyatakan resmi bercerai oleh Pengadilan Agama Bandung. Lantas seperti apakah hasil terawangan kartu tarot Denny Darko? Akankah di tahun 2026 ini Fandi Christian menemukan tambatan hati yang baru? Atau justru sebaliknya, peluang untuk rujuk besar adanya? Sebenarnya mereka ini punya kemampuan untuk kembali kapanpun. Mereka ini sebenarnya berpisah karena sebuah hal yang kalau saya bilang nggak worth it ya, dengan apa yang terjadi. Anaknya 3 kan. Saya sarankan mereka ini berpikir meluangkan waktu di 2026, nggak usah punya hubungan dengan siapapun, karena ada baiknya mereka menurunkan ego dan kembali lagi. Karena apa yang dituduhkan sebagai perselingkuhan itu ternyata tidak berakhir kepada hubungan yang lebih serius lagi. Dan saya pikirkan itu sesuatu yang terjadi karena juga mereka bersama ya di itu. Bukan artinya saya membela, tapi lebih kepada apa yang dikorbankan ini lebih banyak dibandingkan apa yang diperjuangkan jika ternyata mereka ini berpisah. Pengorbanan, kalau ternyata mereka harus mengorbankan keluarga bahagia dengan 3 anak, ini sangat disayangkan. Dan kalau seandainya ditanya, apa sih sebenarnya yang menyebabkan? Saya merasa jauh jarak di antara mereka berdua. Two of Wands tentang bagaimana sesuatu yang jauh ini harus diukur, harus lebih didekatkan lagi. Jarak antara mereka berdua membuat komunikasi ini berkurang, terus kemudian memiliki kenyamanan dengan seseorang yang nggak seharusnya, dan akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan itu tadi. Tapi jika ternyata mereka bisa memaintain itu, terus kemudian mengalah ya salah satunya, atau ya sudah kembali ke Pulau Dewata dan bekerja sebagai sesuatu yang mungkin nggak menjauhkan daripada keluarganya, saya pikir hubungan mereka ini sangat layak dan worth it untuk diperjuangkan. Berbeda dengan kelima selebritis tampan sebelumnya, pesinetron Eza Gionino sebenarnya belum resmi menyandang status duda. Lantaran proses hukum perceraiannya dengan Meiza Aulia sang istri masih belum ditetapkan inkrah di Pengadilan Agama Cibinong. Usai 7 tahun mengarungi bahtera rumah tangga bersama-sama, Meiza Aulia akhirnya mengajukan gugatan cerai pada tanggal 3 September 2025 silam dengan alasan ketidakcocokan dan ketidakharmonisan. Lantas seperti apa nasib perceraian mereka yang kini sudah mencapai titik akhir? Mungkinkah kata damai masih berpeluang untuk terucap dari mulut Eza maupun Meiza? The Three of Swords, mereka berdua kayaknya akan sulit untuk kembali lagi. Mereka masih, yang wanita ini merasa kaget dengan apa yang terjadi di luar apa yang dia rencanakan.
Eza sendiri sebenarnya pun bukan tipikal orang yang sengaja melakukan hal-hal yang dituduhkan itu tadi. Lebih karena mungkin saja ada sebuah tuntutan dari kehidupan ya. Saya nggak bilang mereka kesulitan keuangan, tapi ada orang yang juga keuangannya cukup, tapi keinginannya kan juga ada banyak seperti itu kan. Sehingga atau misalkan ada keluarga yang meminta bantuan atau apa, membuat, ini nggak menceritakan secara langsung ya, tapi ada satu tekanan hidup yang membuat akhirnya ya satu hal yang terjadi ini yang tidak seharusnya terjadi itu terjadi. Jadi kalau saya pikir sih ini satu unfortunate things akhirnya membuat mereka ini berpisah, dan rasanya Eza di sini melihat ini sebagai sebuah waktu untuk dia bercermin, introspeksi, dan di 2026 dia kayaknya nggak akan dekat dulu dengan wanita siapapun. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.